Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat. Wa salatullahi wa salamuhu ala sayyidis sadat Sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma ya Rabbana a'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman wa alhiqna bi'ibadika as-salihin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik waj'alna ya Rabbana mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah waj'alna ya Rabbana min khiyari ummati habibika sayyidina Muhammad wahsyurna ya Rabbana ghadan tahta liwaihi wa fi zumratih warzuqna ya Rabbana ghadan yawmal qiyamati nadhara ila wajhikal karim wa murafaqata habibika sayyidil mursalin. Amma ba'd. Ya Allah, muliakan yang kita cintai dan kita rindukan kehadirannya di tengah-tengah kita semua. Beliau adalah gurunda kita Buya Yahya beserta keluarga. Kita doakan dari majelis mulia ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kepada gurunda kita segala kebaikan. Baik itu kebaikan yang buahnya dipetik di dunia ini, terutama adalah kebaikan yang buahnya dipetik di akhirat nanti. Ya Allah, muliakan, kami cintai para hadirin, para perindu kemuliaan, para pecinta ilmu, para pewaris baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para pemirsa dimanapun Anda berada. Seperti yang disampaikan oleh MC tadi, bahwa majelis kita kali ini adalah majelis penutupan untuk kalender tahun ini. Majelis Al-Bahjah itu biasa dimulai di bulan Syawal atau setelah Syawal dan biasa ditutup di bulan Sya'ban. Supaya apa? Supaya kita semua di bulan suci Ramadan lebih fokus lagi dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan pernah berpikir bahwa kenapa majelis ilmu ditutup. Satu, jawabannya sementara waktu saja. Jawaban yang kedua, justru ditutup itu agar kita lebih fokus ngaji. Karena di Al-Bahjah, kalau bulan suci Ramadan, baik santrinya ataupun ustadz-ustadznya semuanya akan fokus ngaji secara intensif dengan gurunda Buya Yahya. Pagi, siang, sore, malam, bahkan sampai setelah tarawih masih ada ngaji. Adapun para jamaah, kami yakin, kami husnudzon bahwa kalau bulan suci Ramadan datang, maka majelis-majelis akan sangat banyak. Dan bahkan mungkin masjid ini pun setiap hari akan ada majelisnya. Sehingga kami serahkan kepada ustadz-ustadz, para guru-guru yang ada di sini untuk membimbing para jamaah semuanya. Baik, karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan yang sudah sangat dekat dengan kita semuanya, maka insya Allah majelis kita pada kesempatan kali ini akan kita gunakan untuk membahas persiapan menyambut bulan suci
Ramadan. Jadi kajian kitab Sulam Taufiqnya mungkin kita stop dulu. Jika ada waktu nanti mungkin kita akan baca, tapi jika tidak, insya Allah khusus kajian penutupan ini kita akan membahas tentang persiapan kita dalam menyambut bulan suci Ramadan. Baik, langsung saja kita mulai. Para hadirin, Bapak Ibu semuanya, orang tua kami yang kami muliakan, para pemirsa dimanapun Anda berada, sebelum kita membahas tentang amalan apa yang hendaknya kita amalkan di bulan suci Ramadan, sebelum kita masuk pada pembahasan ini, terlebih dahulu mari kita masuki pintu gerbangnya dulu. Jadi muqaddimahnya dulu. Apa itu? Yaitu kita harus kenal bulan suci Ramadan itu apa itu? Bulan apa itu? Karena nggak mungkin kita menyambut dengan baik kalau kita tidak kenal siapa yang kita sambut. Tidak mungkin kita bisa memuliakan bulan suci Ramadan sebagaimana mestinya kalau kita tidak kenal bulan suci Ramadan. Maka mari kita kenali terlebih dahulu bulan suci Ramadan itu apa sih? Jangan tanya apa itu hakikatnya, sudah bulan suci Ramadan ya bulan. Cuman yang kami maksud adalah bulan seperti apa itu? Bulan suci Ramadan itu. Kita semua tahu bahwa bulan dalam satu tahun jumlahnya ada 12. Dari 12 bulan tersebut, ada satu bulan yang dijuluki dengan rajanya para bulan. Dan satu bulan itu tidak lain dan tidak bukan adalah bulan suci Ramadan yang akan datang sebentar lagi. Jadi bulan suci Ramadan itu bukan sekedar bulan, bukan bulan yang biasa-biasa saja, bukan. Tapi bulan spesial, bahkan menduduki peringkat nomor 1 dari sisi kemuliaan sampai disebut rajanya para bulan. Coba bayangkan, Bapak Ibu semuanya yang hadir di tempat ini, kita analogikan, kita umpamakan. Berapa hari lagi kita menuju bulan Ramadan? Berapa hari lagi? Sekitar 20 harian lagi. Baik. Anggap begini, 20 harian lagi Bapak Ibu semuanya akan kedatangan tamu. Sudah disampaikan bahwa tamunya ini raja. Bukan rakyat jelata, bukan pula pejabat biasa, tapi tamunya adalah raja, berarti orang nomor 1. Nah, bayangkan. Orang nomor 1, sang raja ini akan mampir ke rumah Bapak Ibu semuanya. Kira-kira apa yang dilakukan? Ini 20 hari lagi. Kira-kira apa yang dilakukan? Terusnya ibu-ibu deh, apa yang dilakukan? Ini ada tamu spesial istimewa mau datang. Kedudukannya ini tamu nomor 1 nih. Mulianya nomor 1 nih. Pangkatnya nomor 1 nih. Ini nomor 1 bukan nomor urut, bukan, itu sudah berlalu, sudah selesai. Ini nomor 1 kedudukan kemuliaan, bukan. Nah, itu ya. Mau datang ke rumah kita semuanya. 20 hari lagi, kira-kira apa yang dilakukan? Mungkin nomor 1, rumahnya dibersihkan terlebih dahulu. Kan gitu ya? Rumahnya dibersihkan, yang kotor-kotor dibersihkan, lantainya disapu, kemudian dipel, kemudian juga atap-atapnya barangkali ada kotoran-kotoran yang menyangkut, dibersihkan. Oh, ngelihat cat temboknya ini sudah usang, ini kayaknya perlu diperbaharui ini.
sengaja beli cat tembok baru yang bagus, yang sekiranya warnanya juga bagus, kemudian dicat itu tembok. Oh, kira-kiranya kamar mandinya kayaknya kurang pas, ini kerannya macet dan seterusnya dirubah. Pokoknya semuanya serba dibuat spesial. Kira-kira begitu yang akan terjadi. Baik, baru setelah itu ketika datang nanti kita berbicara tentang hidangan apa yang akan disuguhkan oleh kita, kan gitu. Otomatis jawabannya secara simpel adalah hidangan terbaik, makanan terbaik, menu terbaik, yang paling enak, yang mungkin dan mampu kita berikan. Pasti gitu. Bahkan mungkin karena tamunya istimewa, yang tidak ada pun diada-adakan. Karena saking istimewanya tamunya. Itu pokoknya gambarannya persis. Kemudian ketika nyambut nanti sudah mulai berpikir, ini kayaknya bajunya harus baju yang bagus, baju yang bersih, baju yang sopan, kalau mampu bahkan baju yang baru. Kemudian mengundang tetangga, saudara, semuanya dikumpulkan untuk menyambut bersama-sama. Masya Allah. Kira-kira itu yang akan dilakukan. Persis kita juga dalam menyambut bulan suci Ramadan begitu. Kita akan menyambut rajanya para bulan yang paling mulia. Kemudian awas, ingat, ini bukan raja sekedar raja, bukan mulia sekedar mulia, tapi tidaklah datang ke rumah kita kecuali untuk membawa kemuliaan. Kalau contoh yang tadi itu, raja mau datang ke kita bertamu, bukan mau makan di tempat kita, bukan. Bukan mau merepotkan kita, bukan. Yang ada untuk memberi hadiah istimewa kepada kita. Ini rajanya baik, rajanya dermawan, rajanya penuh dengan kemuliaan, memberi siapapun yang dihampirinya. Persis itu bulan suci Ramadan. Tidaklah datang kepada kita kecuali membawa segudang kebaikan, segudang kemuliaan, segudang kasih sayang, dan segudang hadiah yang Allah persiapkan untuk kita semuanya. Coba bayangkan. Maka dari itu kita semuanya harus lebih menghormati, harus lebih dalam hal menghormati bulan suci Ramadan dari sekedar menghormati raja yang mampir di rumah kita. Harusnya begitu sikap kita. Persis begitu. Sampai-sampai Masya Allah, Bapak Ibu semuanya, baginda Nabi itu dalam menyambut bulan suci Ramadan, jauh-jauh hari saat masuk bulan Rajab, baginda Nabi sudah nyambut bulan suci Ramadan. Dari mana itu, Ustaz? Lah kan dalam doanya, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi untuk kami semuanya di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban nanti, dan sampaikan kami semua ya Allah ke bulan suci Ramadan. Coba pikir deh, kira-kira baginda Nabi memohon kepada Allah agar diberikan panjang umur sampai bulan suci Ramadan itu karena apa? Ada apa dengan bulan suci Ramadan? Jauh-jauh sudah disambut sama baginda Nabi, jauh-jauh hari sudah dirindukan sama baginda Nabi, sampai-sampai memohon agar panjang umurnya sampai ke bulan suci Ramadan. Jawabannya simpel, karena bulan suci Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Rajanya para bulan tadi sudah, bulan istimewa. Apalagi Ustaz, bulan yang agung. Oleh karenanya baginda Nabi itu saat masuk bulan suci Ramadan di akhir bulan Sya'ban, beliau berkata kepada para sahabatnya, qad adhallakum syahrun azimun mubarak. Wahai para sahabat-sahabatku, ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian semua telah dinaungi oleh bulan yang sangat agung dan bulan yang penuh dengan keberkahan. Itu baginda Nabi itu. Jadi nyambut bulan suci Ramadan itu sudah dicontohkan oleh baginda Nabi. Masuk bulan Rajab, beliau sudah minta sama Allah agar sampai ke bulan suci Ramadan karena kemuliaan bulan Ramadan tersebut. Awal masuk bulan Ramadan, beliau juga mengatakan pada para sahabatnya dalam sabdanya,
kalian semua telah dinaungi, telah masuk ke dalam bulan yang sangat agung yang penuh dengan keberkahan. Masya Allah, ini bulan Ramadan ini. Sebegitu spesialnya kah bulan Ramadan di hadapan bagi Nabi? Iya, sangat spesial. Ada apa lagi dengan bulan Ramadan? Mari kita kenali bulan Ramadan ini. Apalagi kelebihan-kelebihan bulan Ramadan? Kok sampai dirindukan baginda Nabi? Kok sampai dikatakan bulan ini agung penuh berkah? Di antara kelebihannya, kalau masuk bulan suci Ramadan, pintu-pintu surga akan dibuka. Tidak ada satupun pintu surga yang tertutup. Dibuka semuanya. Dan pintu-pintu neraka ditutup rapat-rapat semuanya. Tidak ada pintu neraka yang dibuka. Kalau masuk bulan suci Ramadan, indah sekali. Coba lihat, pintu surga dibuka. Ya Allah, itu kalau bisa ngelihat kayak gimana indahnya itu. Dibuka semuanya, tidak ada yang dikecualikan. Semua pintunya dibuka. Jadi kalau ada pertanyaan kapan pintu surga dibuka, saat masuk bulan suci Ramadan. Dibuka lebar kesempatan untuk kita semuanya. Pintu neraka ditutup semuanya, dikunci. Kalau bulan Ramadan itu sudah ditutup semuanya, pintu-pintunya tutup semuanya. Sudah begitu setan-setan dibelenggu. Nah ini setan-setan dibelenggu. Kalau ada pertanyaan, Ustadz katanya setan dibelenggu, tapi kok masih ada yang maksiat di bulan suci Ramadan? Gimana itu Ustadz? Kan ada dua maknanya. Apa sih makna setan dibelenggu? Ada yang mengatakan makna setan dibelenggu betulan, dikerangkeng di penjara, jadi nggak bisa goda kita. Ini makna hakiki, artinya makna real. Kalau maknanya seperti ini, Ustadz, kenapa kok masih ada yang bisa maksiat di bulan Ramadan? Padahal dia orang Islam dan seterusnya. Maka jawaban yang sering kita bahas dulu, apa itu? Kita masih punya hawa nafsu. Kita masih punya hawa nafsu. Untuk bermaksiat tidak perlu godaan syaitan, cukup dengan hawa nafsu kita bisa maksiat. Memang betul syaitan nunggangi hawa nafsu itu kendaraannya syaitan, lebih mantap lagi maksiatnya. Tapi dengan tanpa godaan syaitan pun seorang hamba yang dikuasai dan dikalahkan oleh hawa nafsunya bisa terjerumus dalam kemaksiatan. Itu jawabannya. Tapi kan ada makna kedua, bahwa sebetulnya makna dikerangkeng, makna dibelenggu itu, setan-setan itu maknanya setan tidak bebas dalam menggoda kita umat Islam di bulan suci Ramadan. Tidak bebas gimana Ustadz? Pengaruhnya lemah. Jadi pengaruh setan itu godaannya lemah di bulan suci Ramadan. Dan itu semua kita rasakan kan? Coba yang jarang sholat jamaah, tiba-tiba bulan suci Ramadan rajin jamaah. Apalagi di hari pertama, di pekan pertama. Itu masjid penuh luar biasa. Ini kami yakin ini nanti nih, terawih pertama penuh ini ya Pak Haji ya. Penuh nanti ini. Gak usah diabsen. Malam pertama penuh pokoknya. Sholat subuhnya masih penuh. Karena setelah sahur kemudian lanjut sholat subuh. Lihat di bulan apa kita bisa begitu saya bulan suci Ramadan. Bahkan di antara kita tuh ada yang biasanya Quran itu mushaf hanya diletakkan di rak-rak begitu jadi hiasan. Tapi di bulan suci Ramadan dia berfungsi, kita buka, kita baca gitu ya. Ada sebagian yang begitu itu. Yang ngaji Qurannya hanya di bulan suci Ramadan. Coba. Bahkan di antara kita tuh yang pelitnya luar biasa untuk sedekah, tapi kalau bulan suci Ramadan ngasih THR ini nomor 1. Saya siapkan THR untuk fulan. Allah. Saya siapkan hadiah untuk ini dan seterusnya. Mudah itu untuk beribadah di bulan suci Ramadan. Kira-kira karena apa itu? Ya karena tadi syaitannya menurut pendapat yang kedua tidak memiliki pengaruh dalam menggoda sekuat pengaruhnya di selain bulan suci Ramadan. Itu yang terjadi. Maka kesempatan, lihat, coba perhatikan dari kelebihan bulan suci Ramadan ini maknanya apa? Setan dibelenggu atau dia tidak bisa mengganggu, lemah pengaruhnya, lemah godaannya. Di sisi lain Allah Subhanahu wa taala jadikan bulan suci Ramadan siapapun yang beramal soleh di dalamnya dilipat gandakan pahalanya berlipat-lipat, luar biasa.
setannya diikat, pengaruhnya lemah, kalaupun berpengaruh, pengaruhnya lemah. Sudah begitu, amal soleh dilipat gandakan. Jadi wajar sekali kalau model kita-kita ini kok jadi orang Masya Allah dalam hal beribadah di bulan suci Ramadan. Memang harusnya begitu. Ini bukan berarti Ustadz ngeledekin aja, bukan gitu. Maknanya adalah mari kita tingkatkan lagi. Mumpung setan lagi dibelenggu, dan mumpung amal kebaikan dilipat gandakan pahalanya. Ya Masya Allah, ini bulan suci Ramadan istimewanya. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan bulan suci Ramadan itu punya khususiyah, keistimewaan. Di antara sudah kita sebutkan tadi. Tapi ini ada beberapa. Yang pertama, aroma atau bau mulutnya orang puasa itu di hadapan Allah lebih wangi daripada minyak misik. Ini wangi maknawi. Wangi maknawi itu apa? Bukan fisiknya begitu. Maka jangan sampai yang salah paham. Nanti suami ke istrinya habis makan jengkol malamnya, kata istrinya, ini bau. Lebih wangi daripada minyak misik. Itu di hadapan Allah, bukan di hadapan istrimu, bukan di hadapan suamimu, bukan di hadapan manusia. Awas, jangan salah paham. Di hadapan manusia, bau mulut tetaplah bau mulut. Jangan dibuat main-mainan. Kan lebih wangi dari misik. Kemudian ke orang ngomong nggak pakai sikat gigi dan seterusnya, nggak pakai gosok gigi. Nggak gitu. Maka pahami, di hadapan Allah. Berarti nilainya di hadapan Allah ini lebih wangi daripada minyak misik. Itu yang benar. Tapi jangan dimain-mainkan, jangan dibuat canda dan seterusnya. Di hadapan manusia tetap saja bau mulut ya bau mulut. Maka jangan main-main ya. Baik, ini keistimewaannya. Nilainya Masya Allah, luar biasa istimewa di hadapan Allah. Kemudian yang kedua, orang puasa di bulan suci Ramadan itu dalam riwayat para malaikat memintakan ampun dari mulai terbit fajar sampai buka puasa. Terbenamnya matahari, dimohonkan ampun itu dari dosa-dosanya, dari kesalahan-kesalahannya. Bahkan dalam sebuah riwayat, hitan itu adalah hewan-hewan yang hidup di lautan sana. Itu memohonkan ampun, minta diampuni kita semuanya. Jadi memohon kepada Allah agar Allah ampuni kita semuanya. Nah, itu keistimewaannya. Kemudian yang ketiga, setiap hari, setiap malam surga disiapkan dan berhias diri. Sampai dikatakan hampir-hampir saja orang-orang soleh dari hamba-hambaku, kata Allah, itu datang kepadamu wahai surga. Allah indah. Kemudian berikutnya tadi yang disebutkan setan-setan dibelenggu, ini yang keempat. Yang kelima, setiap malam kita semuanya diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gugur dosa itu indah, ampunan dosa. Jadi ini 5 kelebihan atau keistimewaan bulan suci Ramadan. Nomor 1, ingat, aroma atau bau mulutnya orang puasa itu di hadapan Allah lebih wangi daripada minyak misik. Masya Allah. 1. Kemudian yang kedua, para malaikat, hewan-hewan yang ada di lautan sana memohonkan ampun untuk kita semuanya. Dari mulai kita puasa, terbitnya fajar sampai terbenam matahari, ada yang memohonkan ampun untuk kita ternyata. Maka dari itu jangan sampai ada apa bahasa kitanya, mokat, apa gimana bahasa kitanya? Bolong puasa itu apa namanya? Sudah pokoknya itu, jangan sampai, nggak ada alasan, jangan sayang. Hilang itu nanti permohonan ampun para malaikat dan hewan-hewan di lautan, hilang nanti itu. Sayang. Ya, kemudian surga dihiasi setiap hari oleh Allah, berhias diri. Masya Allah itu. Maka dulu kami pernah diceritai oleh Al-Habib Salim Syatiri dalam rahimahullah, dalam sebuah darsnya atau pelajaran beliau menceritakan kisah seorang salafus soleh atau 2 orang salafus soleh. Dua-duanya orang soleh. Yang satu meninggal sebelum masuk bulan suci Ramadan, yang keduanya meninggal setelah masuk bulan suci
Ramadan. Ada orang soleh yang bermimpi melihat yang pertama dan kedua, dua-duanya di surga, dimuliakan oleh Allah. Tapi ada yang membuat heran dan takjub. Apa itu? Ternyata peringkat orang yang kedua tadi itu di surganya kok tinggi derajatnya. Ketika ditanya apa sebabnya, jawabannya apa? Sebabnya karena kemuliaan bulan suci Ramadan. Beliau meninggalnya di Ramadan. Yang pertama tadi meninggalnya sebelum bulan suci Ramadan. Ternyata pangkatnya sangat tinggi. Allah, wajar ya. Coba, itu para surga-surga itu udah mempersiapkan diri itu. Masya Allah. Kemudian setan-setan dilemahkan, dibelenggu. Kemudian setiap malam ada ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam sebuah hadis dikatakan setiap malam ada yang nyeru. Kalau bulan Ramadan nih ada yang menyeru, wahai orang-orang yang menginginkan kebaikan, ahli kebaikan, bergembiralah dan menghadaplah, ayo segera lakukan kebaikan itu. Kemudian seruan berikutnya, wahai orang-orang yang senangnya dengan keburukan, menjauhlah, menyisi, menjauh, karena ini bulan suci Ramadan, bulannya kebaikan. Nah ini kenali dulu deh bulan suci Ramadan yang begitu istimewa ya. Sudah rajanya para bulan, bulan yang sangat agung, bulan dilipat gandakannya pahala, kemudian bulan yang penuh dengan keberkahan, kemudian bulan yang punya keistimewaan yang 5 disebutkan tadi, di mana setan-setan dibelenggu, kemudian amal pahala dilipat gandakan. Bahkan dikatakan bahwa yang beramal amalan sunnah di bulan suci Ramadan itu pahalanya mendekati pahala wajib. Bayangkan itu. Padahal kami sudah sampaikan dan sering disampaikan bahwa wajib dengan sunnah pahalanya tidak bisa dibandingkan dan tidak bisa disandingkan. Pahala wajib menang melawan pahala sunnah. Maka antara bayar hutang, contohnya niat untuk menjalankan kewajiban, kalau bayar hutang harus pakai niat supaya dapat pahala. Dengan sedekah, niatnya karena Allah, mana yang lebih gede? Tetap bayar hutang, niat karena menjalankan kewajiban. Nggak bisa dibandingkan tuh pahalanya di hadapan Allah, nggak bisa. Sholat fardu zuhur dengan sholat qobliyah ba'diyah, tetap saja yang lebih besar sholat fardu zuhur. Sholat fardu zuhur dengan sholat subuh, sholat fardu subuh fajar dengan sholat tahajud 1000 rakaat, nggak bisa dibandingkan, susah. Tetap menang sholat fardu. Walaupun ada yang mengatakan derajatnya 70 kali lipat, tapi yang kuat adalah tidak bisa dibandingkan, susah. Tapi di bulan suci Ramadan seakan-akan pahala sunnah seperti pahala fardu, artinya mendekati. Saking banyaknya pahala yang Allah berikan kepada siapapun yang beramal baik, walaupun itu sunnah. Bayangkan itu kalau sunnah, apalagi yang fardunya. Makanya Bapak Ibu semuanya, para orang tua kami, ingat, jangan mendahulukan mengejar yang sunnah tapi melupakan yang wajib. Taraweh, hukum sholatnya, hukum taraweh apa? Sunnah muakkadah dalam mazhab kita ya, sunnah muakkadah. Jangan sampai ngejar taraweh, isyanya lupa. Belum sholat isya sudah sholat taraweh. Yang pertama tidak sah, kedua nggak dapat pahala nanti itu. Yang utama itu sholat isyanya. Itu yang utama. Lakukan sholat isya, lakukan berjamaah di masjid, kemudian taraweh, baru yang pas begitu. Bukan ngejar tarawehnya, kemudian lupa sholat isyanya. Sama malamnya bangun malam sahur, bangun malam tahajud, istikharah, sholat taubat, sholat witir, dan sholat-sholat yang lainnya. Giliran subuh ketiduran. Ini apa ini? Lebih gede pahala sholat subuh karena itu fardu daripada sholat qiyam lail. Maka tolong perhatikan. Jadi harus ada skala prioritas nanti. Harus ada yang diutamakan. Utamakan yang fardu, baru ambil yang sunnah semampunya, sekira-kiranya kita bisa istiqomahkan. Itu caranya. Baik, sekarang kita masuk. Ustadz, sekarang kita sudah mulai kenal nih dengan bulan suci Ramadan. Tadi Ustadz sudah menjelaskan sekelumit tentang keutamaan bulan suci Ramadan. Baik,
sekarang apa yang harus kita lakukan di bulan suci Ramadan? Kita masuk sini. Nomor 1, yang hendaknya kita lakukan di bulan suci Ramadan adalah amalan apapun yang biasa kita lakukan di selain bulan suci Ramadan, bawa ke bulan suci Ramadan. Lakukan di bulan suci Ramadan. Bagaimana itu? Amalan apapun yang sudah rajin qiyamul lailnya di bulan suci Ramadan juga qiyam lail. Yang biasa tahajud, maka lakukan tahajud di bulan suci Ramadan. Yang rajin sedekah, maka bawa sedekahnya ke bulan suci Ramadan. Yang sudah rajin ngaji kayak Bapak Ibu ini, Masya Allah istiqomah ngajinya, lanjutkan di bulan suci Ramadan, tambah rajin lagi ngaji, lanjutkan ngaji lagi. Walaupun majlis Al-Bahjah ditutup sementara, kan majlis yang lain masih banyak. Yang rajin apalagi rajin baca Quran, maka bawa ke bulan suci Ramadan, baca Qurannya lanjutkan. Intinya simple sebetulnya, amal baik apapun yang bisa kita lakukan di bulan selain bulan suci Ramadan, maka di bulan suci Ramadan juga dilakukan. Plus tambah lagi apanya? Kualitas ibadahnya. Contoh, biasanya baca Al-Quran di selain bulan suci Ramadan cuman 1 kaca, 1 safhah 1 hari. Maka di bulan suci Ramadan tingkatkan menjadi 1 juz minimal. Contohnya gitu. Kan gitu. Apalagi kalau bisa ngikuti seperti model Imam Syafi'i. Imam Syafi'i menurut riwayat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan suci Ramadan 60 kali khataman selain di waktu sholat. Artinya kan waktu sholat kan baca Quran, ini nggak dihitung. Jadi di luar sholat beliau mengkhatamkan Al-Quran berapa kali? 60 kali sepanjang bulan suci Ramadan. Kebayang sehari berapa kali itu? 2 kali. Allah. Maka ada Imam Zuhri mengatakan bulan Ramadan itu adalah bulan Quran dan bulan puasa. Sudah, puasa Quran, puasa Quran, sampai dikatakan begitu. Tentu kan di antara keutamaannya kalau kita mau bahas kan ada bulan Ramadannya, bulan diturunannya Quran sekaligus. Kalau kita mau bahas ke situ, ini sudah nanti ada pembahasannya sendiri. Yang jelas, yang sudah biasa melakukan amal baik, lakukan juga amal baik tersebut di bulan suci Ramadan. Lanjutkan, tambah, lanjutkan dan tambah, gitu. Ya, seperti tadi, Masya Allah. Jadi macam-macam, ada yang 1 hari bisa 3 kali khotaman, Masya Allah. Orang-orang macam-macam. Imam Nawawi itu menyebutkan cerita tentang salafun saleh, tentang mereka dalam hal mengkhatamkan Quran di bulan suci Ramadan. Ada yang seperti Imam Syafi'i, siang 1 kali khataman, malam 1 kali khataman. Masya Allah. Kayak gimana itu? Kayaknya kita kalaupun baca nggak bisa gitu ya modelnya ya. Kalaupun baca, ada yang memaksakan pun baru 1, 2, 3 juz sudah hilang suaranya kadang-kadang. Model Imam Syafi'i tidak. Macam-macam mereka ini para salafus saleh. Intinya ayo semampunya kita. Bukan juga kami memerintahkan, mengajak kepada nggak usah kerja, enggak, kerja silahkan untuk menafkahi anak istri, tapi sempatkan untuk membaca Al-Quran kayak gitu ya, amalkan Quran. Yang biasa infak, Ustadz saya biasa infak 1 hari 10.000 Ustadz, sebulan 300.000 Ustadz. Terus gimana Ustadz? Di bulan suci Ramadan tingkatkan lagi. Yang biasa ngajinya dalam dalam 1 hari ngaji majlisnya adalah 2-3 majlis. Berarti kalau bulan suci Ramadan diperbanyak lagi, atau lebih khusyuk lagi, kualitasnya ditingkatkan terus begitu. Jadi gitu ya. Jadi dalam menyambut bulan suci Ramadan, ingat nomor satu, kenali dulu bulan suci Ramadan itu apa. Setelah kita kenal, bulan mulia, bulan agung, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan setan dibelenggu, bulan amal soleh dilipat gandakan pahalanya, bulan
yang banyak keutamaannya, setelah itu baru kita mulai menyambutnya. Kaidahnya nyambutnya amalan apapun yang biasa kita amalkan di selain bulan suci Ramadan, amalkanlah di bulan suci Ramadan dengan versi terbaik kita. Namun ini di bulan suci Ramadan, ini kan masih ada waktu nih kita nih untuk masuk bulan suci Ramadan. Ini juga perlu dipersiapkan. Tadi yang dibahas tadi itu kalau sudah masuk bulan suci Ramadan. Sekarang kita belum masuk, gimana nih? Ini penting, paling penting. Tadi persis ada tamu mulia mau datang ke rumah kita. Apa yang dilakukan? Bersih. Maka sama, mari kita semua bersih. Dari apa? Dari dosa. Dari amal buruk. Dari kebiasaan buruk. Jangan hanya mengatakan mari kita bersih dari dosa saja, enggak. Dari dosa wajib hukumnya kita bersih dengan cara taubat pada Allah. Tapi sisi lain, apapun kebiasaan buruk kita juga kita bersihkan. Apapun perbuatan-perbuatan yang kurang baik yang biasa kita lakukan, rubah untuk menyambut bulan suci Ramadan. Agar pas masuk bulan suci Ramadan, amalan-amalan tadi itu mudah. Tarawih mudah, baca Qur'annya mudah, ngajiannya lebih mudah, sedekahnya lebih mudah, begitu dan begitu seterusnya, ya. Baik. Setelah itu apa Ustadz? Baik, setelah itu kita sambut bulan suci Ramadan dengan ilmu. Dengan namanya ilmu. Ilmu apa itu? Ilmu puasa nomor satunya. Sebetulnya bukan hanya ilmu puasa, ilmu ibadah apapun, karena kaidahnya ibadah tanpa ilmu bukanlah ibadah. Ibadah tanpa ilmu hanya gambarnya saja ibadah, persis kayak begini. Oh, di sini nggak ada foto presiden atau apa ya? Anggap di belakang kami ada foto presiden. Sekarang kami tanya, mana presiden? Bapak nunjuknya ini. Enggak, itu bukan presiden. Itu fotonya presiden, gambarnya presidennya sana, mungkin ada di istana sekarang. Persis. Kalau kita beribadah tanpa ilmu, itu gambarnya saja ibadah, kayak foto tadi itu. Padahal bukan ibadah. Di hadapan Allah nggak ada nilai ibadahnya sama sekali. Di hadapan manusia kelihatannya kita ibadah, tapi di hadapan Allah nol, tidak ada nilainya sama sekali. Makanya para ulama yang mengatakan bahwa al-ibadatu bila ilm la takun. Ibadah tanpa ilmu itu nggak jadi sama sekali. Itu bukan ibadah. Karena Allah meminta kita beribadah itu dengan caranya, dan cara yang Allah mau, yang Allah inginkan. Dan cara itu butuh ilmu. Nggak bisa kita sembarangan asal ibadah. Sholat asal ikut-ikutan sholat. Sholat kabayan, ada namanya sholat kabayan, yang sering ceritakan itu. Ya, sholat kabayan. Jadi sholat tanpa ilmu. Ketika mau sholat jamaah, kata istrinya, Kang, ayo ikut sholat jamaah di masjid. Kata kabayannya, nggak mau. Kenapa? Belum pernah sholat jamaah di masjid. Kan saya nggak tahu ilmunya. Udah gampang. Pokoknya apapun yang dilakukan imam, lakukan saja. Itu kata istrinya. Oh, ternyata gampang ya sholat jamaah. Akhirnya di belakang imam nih si kabayan ini sholatnya. Pas kebetulan imam sujud, kaki sang imam tadi itu nyentuh kepalanya kabayan. Kabayan mikir, kata istri saya, apapun yang dilakukan imam harus dilakukan, diikuti. Kabayan berdiri nendang kepala imam. Imamnya berdiri mukul kabayan. Kabayannya mukul lagi. Kenapa? Terus begitu. Pulang dari masjid babak belur. Hanya ngomong apa ke istrinya? Kalau begitu saya tidak akan pernah mau sholat di masjid lagi jamaah. Kenapa? Capek orang sholat itu ternyata. Bukan gitu. Ente yang nggak tahu ilmunya. Nggak tahu ilmunya. Jadi apa? Nggak tahu ilmunya itu capek. Iya, pahala nggak ada dapat. Jangan gitu loh maksudnya. Itu ada pesan moralnya di situ. Maka dari sekarang yuk kita sambut bulan suci Ramadan dengan mempersiapkan ilmunya. Kita punya kewajiban masuk Ramadan, apa itu? Puasa. Ilmu puasa gimana? Ya harus tahu dong ilmu puasa. Jangan hanya kalau ditanya puasa itu apa? Menahan lapar dan dahaga. Itu anak kecil tahu, TK pun juga tahu itu. Bukan begitu. Puasa bukan sekedar nahan lapar dan dahaga. Nah di sini maka sekelumit saja, karena waktunya tinggal beberapa menit lagi, kita akan bahas tentang ilmu puasa. Baik, apa itu puasa? Puasa itu adalah menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkannya. Dari mulai terbitnya fajar sampai terbenam matahari dengan niat
yang khusus, niat tertentu. Awas, dengan niat tertentu. Berarti perhatikan, menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan puasa. Kemudian dari mulai terbitnya fajar sampai terbenam matahari. Cukup segini? Enggak, harus dengan niat tertentu. Kalau ada orang dia nahan apapun, menahan diri dari apapun yang bisa membatalkannya, tapi kok enggak niat, sah puasanya? Sah atau tidak? Tidak sah. Tadi itu capek tapi tidak dapat pahala, karena salah. Maka harus diperhatikan bahwa dalam puasa kita wajib menahan diri dari apapun yang dilarang yang bisa membatalkan puasa, plus juga harus ada niat yang khusus. Baik, berarti puasa itu rukunnya dua. Apa itu? Yang pertama niat, yang kedua menahan diri dari segala hal yang bisa membatalkan. Dua ini saja yang bisa menjalankan dua perkara ini, berarti dia puasa, sah puasanya. Sekarang bab niat ini juga bahas penting. Kami yakinlah kalau perkara yang membatalkan Bapak Ibu semuanya mengerti, tapi bab niat ini kadang lupa. Sekarang niat itu dalam puasa wajib, baik niat dalam puasa wajib, fardu atau puasa sunnah. Puasa Ramadan kan fardu, maka niatnya wajib. Senin Kemis sunnah, niatnya juga wajib. Cuma ada perbedaan. Bedanya apa? Kalau niat puasa wajib, niatnya harus nginep. Gimana Ustaz niat harus nginep itu? Nginep itu di siang hari atau malam hari? Malam hari, berarti niatnya harus di malam. Itu kalau puasa fardu. Kapan Ustaz malam hari itu? Mulai dari maghrib sampai sebelum subuh, itu disebut malam hari. Makanya nanti di sini bagaimana? Kapan mulainya puasa? Setelah sholat tarawih sah. Buat puasa kapan? Besok hari. Kan gitu. Kalaupun pada sholat maghrib mau niat nggak apa-apa, sah masih. Pas waktu sahur nggak apa-apa, 1 menit sebelum subuh tiba nggak apa-apa. Cuma hendaknya berjaga-jaga. Maka ulama-ulama kita, guru-guru kita, orang tua kita, mereka cerdas dan bijaksana mengajak kita niat setelah sholat tarawih. Kan gitu. Makanya hati-hati nih yang nggak sholat tarawih, yang kebiasaannya niat setelah sholat tarawih, yang nggak sholat tarawih karena uzur apapun, jangan sampai nggak niat. Karena wajib itu, dan niat itu wajibnya dalam hati. Lisan ini hanya membantu untuk menghadirkan niat dalam hati, kan begitu. Ini bab niat ya. Jadi niatnya kapan? Di malam hari. Ya ini bulan suci Ramadan, di malam hari. Mau setelah tarawih oke, setelah maghrib juga oke, mau nanti pas sahur juga oke. Tapi hendaknya hati-hati kita niat setelah maghrib atau setelah sholat tarawih. Tapi gimana? Di malam hari pas sahur hendaknya niatnya diperbaharui. Niat memperbaharui niat hukumnya sunnah. Di pas sahur niat lagi lebih memantapkan hati itu sunnah memperbaharui. Baik, sekarang ada pertanyaan. Niat puasa Ramadan itu setiap malam atau dalam sebulan cukup 1 kali? Setiap malam atau setiap 1 bulan cukup 1 kali? Dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i, wajib setiap malam. Kenapa? Karena puasa itu setiap hari ibadah yang berbeda, ibadah tersendiri. Dan ibadah tersebut bagi butuh niat masing-masing. Kan ini orang sholat butuh niat. Kalau dia sholat pas haji ya butuh niat hajinya. Kemudian pas umrah atau setelah haji dia mau umrah lagi, butuh niat juga, dan begitu seterusnya. Karena ibadah tersendiri. Maka puasa di hari Senin di Ramadan contohnya bukan puasa di 2 Ramadan, ini masing-masing. Sehingga dalam mazhab kita wajib setiap malam kita niat gitu ya, wajib setiap malam kita niat. Baik, tapi dalam mazhab Imam Malik niat puasa bulan suci Ramadan itu cukup dalam sebulan 1 kali saja di awal.
perhatikan, kita akan pakai ini. Kita akan tetap memakai maghrib kita menjadi musafir tiap malam kita niat, cuma kita akan niat di awal Ramadan di malam pertama untuk puasa 1 bulan penuh. Kenapa Ustaz? Ada keuntungan. Yang pertama gini keuntungannya. Bagi yang sudah niat puasa 1 bulan penuh, kalau ada lupa niat di 1 malam tertentu, maka puasa besok harinya tetap sah. Karena sudah niat 1 bulan penuh. Kan enak gitu. Kelebihannya tuh. Yang kedua, seandainya umur kita habis di bulan suci Ramadan, walaupun baru dapat 10 puasa misalkan, Allah akan beri kita pahala 30 hari puasa atau 1 bulan penuh. Kenapa? Sudah niat 1 bulan penuh. Makanya guru-guru kita menganjurkan di malam pertama yang besoknya awal puasa itu kita niatnya double. Double gimana Ustaz? Niat untuk esok hari, juga niat untuk 1 bulan penuh. Untuk 1 hari gimana biasanya? Nawaitu shauma ghadin anadai fardu syahri Ramadana hadhi sanata atau Ramadani hadhi sanati lillahi ta'ala. Udahlah masalah kaki itu nyantai gampang, yang penting dalam hati niat puasa bulan Ramadan esok hari sudah cukup. Itu mantap, cukup. Lisannya salah sanati huwa itu nggak apa-apa, dimaafkan. Itu urusannya gramatikal bahasa Arab yang bisa disebut dengan nahwu, nggak apa-apa itu. Yang dimaafkan. Yang jelas malam harinya niat puasa untuk esok hari. Ya. Plus tambahin niat untuk 1 bulan penuh. Itu di malam pertama. Di malam pertama. Baik. Tapi untuk yang niat 1 bulan penuh ini, kalau di tengah-tengah batal puasanya, seperti ibu-ibu datang tamu haidnya, maka diulangi lagi niat 1 bulan penuh. Karena sudah terpotong. Kan di awal puasa sudah niat 1 bulan penuh. Tapi tanggal 15 Ramadan datang haidnya. 1 bulan penuh berarti terpotong ini. Tinggal nanti kalau sudah suci di malam itu, maka niat untuk puasa sisanya sekaligus. Sambil tiap malam niat untuk besok harinya, terus begitu. Mengantisipasi adanya lupa. Manusia itu tidak luput dari salah dan lupa. Khawatir begini, ini ekonomi katanya lagi merosot, bulan suci Ramadan semakin dekat, Lebaran semakin pikirannya menunggu, mikir belum beli baju Lebaran, mikir THR turun apa enggak ya, tanggal berapa kira-kira turun, udah mulai mikir. Malam sahur yang dimakan nasi, tapi yang diingat THR belum turun, akhirnya lupa niat. Bisa jadi. Maka dari itu ini perlu diantisipasi dengan cara apa? Tadi kita ikut mazhab Imam Malik, awal Ramadan di malam harinya, malam hari besoknya puasa pertama kita niat 1 bulan penuh. Ini catat ya, niat 1 bulan penuh. Baik, ini rukun pertama, niat. Harus ada niatnya. Kalau nggak niat, capek puasa, capek katanya lapar, harus nggak ada nilainya dengan leban. Baru yang kedua, meninggalkan seluruh hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Guru dan kedua yang menyimpulkan perkara-perkara yang batal puasa dalam 9 perkara. Kami sebutkan secara singkat saja. Di antaranya yang pertama, memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Lubang apa itu? Mulut, hidung, telinga, lubang depan, lubang belakang. Kalau ada sesuatu yang masuk ke salah satu lubang ini bisa membatalkan dengan syarat dan ketentuannya. Awas. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja. Yang ketiga, berhubungan suami istri. Yang keempat, mengeluarkan mohon maaf air mani atau sperma dengan sengaja. Kemudian yang kelima, hilang akal.
Kemudian yang keenam, haid. Ketujuh, nifas. Kedelapan, melahirkan. Kesembilan, murtad, keluar dari Islam. Nauzubillah min dzalik. 9 perkara ini bisa membatalkan puasa dan hukumnya wajib ditahin dari. Baik, kita bahas satu saja minimalnya dari 10 yang paling penting dan sering terjadi. Apa itu? Memasukkan sesuatu ke salah satu dari lubang yang 5. Lubang apa itu? Mulut. Kemudian hidung, kemudian beli. Nah, kemudian lubang depan, urin, lubang belakang. Baik. Kita bahas yang pertama, mulut. Kan tadi kaidahnya memasukkan sesuatu ke salah satu lubang yang 5. Yang nomor satunya mulut. Tadi bisa membatalkan puasa. Maka pertanyaannya, kalau seandainya kita memasukkan permen ke mulut kita, batal enggak? Batal atau tidak? Batal atau tidak? Tidak batal. Kalau tidak ditelan atau tidak tertelan untuk kasus permen. Jadi yang dimaksud memasukkan sesuatu ke mulut batal itu kalau ditelan atau tertelan. Kalau ditelan pasti batal. Kalau tertelan dilihat dulu apa yang tertelan. Kalau yang tertelannya sesuatu yang diperintahkan untuk dimasukkan ke mulut, contoh kumur-kumur kan sunnah hukumnya. Pas kumur-kumur tidak berlebihan, tapi tiba-tiba dari belakang ada yang nepuk, dor, ketelan itu air. Kan bisa itu. Batal nggak? Tidak, karena tidak sengaja ditelan. Dan air ketika dimasukkan ke mulut karena memang diperintahkan oleh syariat. Tapi memasukkan permen, main-main nih, contoh. Di mulut saya ada permen, batal nggak puasa saya? Ada ngomong nggak batal. Nggak batal, saat ngomong nggak batal ada yang nepuk dari belakang. Kayak ketelan permennya, batal nggak? Batal, walaupun tidak sengaja. Kenapa? Karena memasukkan permen bukan sesuatu yang diperintahkan dalam agama, justru sesuatu yang jangan sampai dilakukan. Saat puasa masukin permen, nggak ada kerjaan amat, Pak. Tapi kalau hanya sekedar masuk ke mulut, kemudian dibuang kembali, tidak ditelan dengan sengaja ataupun tertelan, tidak batal puasanya, gitu. Maka ibu-ibu nyicipi masakan, batal atau tidak puasanya? Batal atau tidak? Tergantung nyicipinya. Oh iya, tergantung dong nyicipinya gimana. Kalau nyicipinya 1 mangkok ya batal puasanya. Atau nyicipinya begini, masakan dicicipi, kemudian saat itu disambut oleh tenggorokan langsung ditelan, batal puasanya itu. Ingat, diperbolehkan itu untuk mengetahui rasa. Ini keasinan, kemanisan, atau bagaimana, itu supaya makanannya enak dimakan saat buka puasa. Jadi dibolehkan dalam konteks itu, bukan dibolehkan dimasukkan ke mulut kemudian ditelan habis itu ya batal puasanya. Kalau gitu hati-hati tuh ya, awas, hati-hati. Ini awas, ini sering terjadi nih. Terus baik, berkaitan dengan mulut, waktunya sebentar lagi. Kalau menelan ludah batal enggak? Menelan ludah lagi puasa batal atau tidak? Nah, ini ada 2 mazhab, ada yang batal, ada yang tidak. Tidak batal dengan 3 syarat. Awas, perhatikan syaratnya ini. Tidak batal dengan 3 syarat. Ini harus dijelaskan kenapa. Ada sebagian orang, kami tahu sendiri, melihat sendiri, puasa itu sambil bawa kotak begitu. Untuk apa? Untuk tempat ludah. Setiap ada ludah di mulutnya dibuang begitu. Masya Allah, tersiksa sekali. Sebetulnya ludah itu kalaupun ditelan tidak batal. Yang penting perhatikan 3 perkara ini. Yang pertama, ludahnya sendiri, bukan ludah orang lain. Ludah orang lain sedikit ditelan batal. Awas, hati-hati. Jangan tanya, Ustadz gimana bisa nyambung ludah orang lain ke sini? Ya tanya saja. Yang sudah rumah tangga kan harus ngerti itu. 1, ludah orang lain bisa membatalkan puasa, walaupun sedikit, kan nggak sengaja, tetap saja, nggak mungkin nggak sengaja. Ini yang pertama. Kedua, ludahnya masih di posisinya, di tempatnya. Tempatnya ludah di mana? Mulut. Berarti selama masih dalam mulut
ditelan tidak masalah. Dengan catatan yang berikutnya juga. Baik. Contoh-contoh. Karena tadi itu ludahnya sendiri tidak masalah. Contoh ada orang mengumpulkan ludah di gelas. Kemudian ditaruh di freezer atau ditaruh di lemari es. Sudah dingin diminum, boleh apa enggak? Enggak boleh karena sudah keluar dari tempatnya. Kalau diminum ya batal, kan gitu. Kalau diminum batal. Baik. Atau begini, jangan hanya begitu. Nih, yang suka main-main ludah hati-hati. Ludahnya keluar ke sini, di bibir, ada di sini. Kemudian karena sayang, diambil lagi. Batal nggak itu kalau ditelan? Batal karena ludahnya sudah keluar dari mulut. Di luar bibir sini sudah keluar dari mulut. Kecuali kalau begini, mohon maaf. Ada ludah di sini di ujung lidah. Kemudian dimasukkan lagi, ditelan. Batal tidak? Tidak batal karena masih di lidah. Lidah kan masih tempatnya. Gitu ya. Jadi ludahnya yang kedua masih di tempatnya. Kalau sudah keluar dari tempatnya batal kalau ditelan. Yang ketiga, ludahnya belum bercampur dengan sesuatu yang lain. Contoh, di malam hari sahur karena ngantuk, makannya buru-buru, akhirnya lupa gosok gigi. Keburu adzan subuh, pergi ke masjid. Pas di perjalanan ke masjid, ini apa ini? Ganjel nih. Oh, ini sayanglah. Katanya kalau dibuang mubadzir. Nah, ini dalil yang salah. Kalau dibuang ini batal puasanya. Apalagi kalau seandainya yang tersisa di mulut ternyata banyak, 1 suap 2 suap karena keburu azan, itu lebih batal lagi. Awas, makanya hati-hati, ini perlu tahu. Oleh karena itu para bapak-bapak semuanya, ibu-ibu, tolong perhatikan, kalau setelah sahur hendaknya gosok gigi atau minimal kumur-kumur, jangan ada sisa makanan di mulut. Kalaupun ada kok keras sisa makanan mulut, buang, jangan dilumayankan. Ngomong lumayan lah, jangan ada lumayan. Ini bukan waktunya lumayan. Ya tapi kan mubazir Ustaz, ya dibuang, kasih ke ayam ke apa ke, nggak apa-apa. Siapa tahu ayamnya jadi dapat berkahnya itu kan. Masya Allah. Ini jangan ada kata-kata lumayan dan seterusnya, batal puasanya nanti. Baik. Kemudian berkaitan dengan mulut kita sempurnakan. Kalau dahak gimana? Nelan dahak batal atau tidak? Dahak, beda kan dahak dengan ludah? Beda dong. Ini dahak, batal atau tidak? Dahak kalau masih di tempatnya, ditelan tidak batal. Di tempatnya di mana? Kalau kita ngomong ha. Kalau sudah ke ha berarti sudah di luar, gitu aja sudah. Kalau sebelum ha sini masih di dalam, oke, telan saja nggak masalah. Tapi kalau sudah keluar ha apalagi di mulut, ditelan batal puasanya. Makanya ada kaidah kehati-hatian, hati-hatinya apa? Kalau ada dahak segera keluarkan. Itu aja sudah. Kecuali kalau masih di dalam, beda lagi urusannya, maka itu. Ini urusan mulut. Hidung gimana, kita buat singkat. Hidung gimana dengan hidung? Hidung itu kalau kemasukan sesuatu ke dalam hidung ada batasnya, batas luar, batas dalam itu yang sekira-kiranya kalau tersentuh dia pedas, perih. Itu batas dalam. Kalau ada benda masuk ke situ, ke hidung kita, kerasa kok pedas perihnya, batal puasa kita. Menurut mazhab Imam Syafi'i. Mana mazhab Imam Malik memang kalau nggak basah nggak batal. Kalau basah baru batal. Makanya yang tes apa itu, yang cek COVID itu, swab itu MUI pun mengikuti mazhab Imam Malik, bukan mazhab Imam Syafi'i. Baik, sekarang pertanyaannya, ada kebiasaan umum di masyarakat, kebiasaan ngupil. Gimana dengan ngupil di bulan puasa? Batal atau tidak? Batal atau tidak? Ngupil batal atau tidak? Bahaya ini, hati-hati, harus tahu ini, ngupil batal atau tidak? Ngupil tidak membatalkan puasa. Kalau ngupilnya pakai jari sendiri. Karena sebesar-besarnya lubang hidung tidak akan masuk kalau jari kelingking normal, nggak akan masuk ke dalam sampai batas yang perih itu, nggak akan masuk situ. Kecuali kalau ngupilnya pakai alat tertentu, contoh sampai pedas begitu kerasa, batal itu. Maka selamat bagi yang hobi ngupil, puasanya tidak batal gitu ya, selama pakai tangan sendiri.
Terus telinga ada batas sama. Ada batas sama. Telinga itu batasnya gimana? Ini, masukkan tangan kelingking kita, jari telingking kita, mentok itulah batas luar. Lebih dari itu masuk batas dalam. Makanya cotton bud untuk telinga itu membatalkan karena sampai masuk wilayah dalam. Buktinya kalau kesentuh kulit di dalam itu rasanya ada sakitnya. Bener nggak? Ada. Nama itu berarti sudah wilayah dalam. Baik, lubang depan, lubang belakang sudah jelas. Hanya untuk lubang belakang ada perhatian. Tolong perhatian. Apa perhatiannya? Saat kita mohon maaf istinja, bersih-bersih, cebok bahasa kitanya, itu jangan pakai prinsip perfeksionis. Harus benar-benar bersih dalam artian pokoknya harus yakin 1000%, nggak boleh ada sisa, ada nggak begitu. Bersih-bersihnya cukup pakai perut jari tengah atau perut jari kelingking, cukup. Jangan sampai. Kalau sampai dibersihkan begini, ininya masuk, tek begini, batal puasanya. Hati-hati itu. Jadi pakai perut jari tengah. Nggak usah diutik-utik. Emang ada apanya harta karun, bukan diutik-utik, aneh amat. Nggak usah begitulah. Yang normal-normal saja, insya Allah. Gitu caranya ya. Insya Allah. Dan juga hati-hati, ada sebagian kloset zaman sekarang itu yang nyiramnya dari bawah. Ada kan? Hati-hati. Itu kalau lagi puasa masuk ke lubang belakang, masuk ke dalam bisa batal. Jangan pakai itu. Catatan ya. Baik. Adapun mabuk dan seterusnya, adapun muntah dengan sengaja ini mudah. Muntah dengan sengaja itu muntah yang memang disengaja. Kalau nggak sengaja enggak. Contoh, ada ibu hamil muntah-muntah terus pas puasa, batal nggak? Nggak batal. Oh, nggak sengaja. Mana ada ibu hamil mau pengen muntah? Nggak ada lah. Tapi kalau ada orang sengaja dicolok mulutnya, kemudian dia muntah, batal puasanya. Atau masuk kepada kategori sengaja orang yang kalau punya kebiasaan naik angkot, dia mabok, muntah, kemudian bulan suci Ramadan maksa naik angkot, batal puasanya. Kenapa? Karena dia sudah tahu kalau dia naik angkot akan muntah, berarti sengaja pengen muntah. Urusannya hati-hati itu, nggak usah. Ada urusan lain kalau darurat terus ya beda lagi sudah. Nanti itu. Atau pas gosok gigi di siang hari muntah. Kebiasaannya gitu tiap hari, kalau gosok gigi muntah keluar. Maka jangan gosok gigi di siang hari. Oleh karenanya ingat catatannya, mohon diperhatikan betul. Untuk gosok gigi hendaknya dilakukan di malam hari setelah sahur sebelum subuh. Itu bersihkan, total bersihkan. Itu paling pas untuk gosok gigi. Kalaupun mau di siang hari jangan sampai muntah. Muntah itu gimana Ustadz? Oek begitu atau gimana Ustadz? Enggak, muntah yang dimaksud sampai keluar dari dalam itu muntah. Kalau hanya suara begitu enggak keluar apa-apa tidak termasuk muntah. Baik, ini sudah lewatnya lama sekali, jauh lewatnya, mohon maaf insyaallah. Mungkin kita cukupkan sampai di sini. Kalau sudah cukup enggak ada pertanyaan juga enggak apa-apa, kita langsung doa. Kalau mau ada pertanyaan silahkan. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah, syukran jazilan kami haturkan kepada guru kita Ustadz Muhammad Nur yang sudah menyampaikan nasihatnya. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, karena ini sudah ada yang masuk Ustadz, jadi kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk dulu, nanti baru jika ada dari jamaah yang bertanya. Ini ada pertanyaan yang masuk melalui yang memantau dari streaming YouTube. Dari Paul Raka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ustadz mau nanya, istri saya 2 kali Ramadan mengandung 2 kali. Kurang lebih di total hutangnya 52 hari. Bayar hutangnya bagaimana Ustadz? Bisa pakai fidyah atau tidak? Terus hitungannya seperti apa? Mohon jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hutang puasa 52 hari harus dibayar puasa 52 hari karena sebabnya hamil. Hamil tidak menggugurkan kewajiban qadha atau mengganti dengan puasa. Hanya hamil itu ada saat kalanya wajib bayar fidyah plus qadha,
ada saatnya hanya wajib mengqadha saja. Jadi kalau qadha ya qadha, namanya orang hamil itu kan nanti bisa sehat, bisa seger lagi, gitu kan? Jadi nanti ada kesempatan qadha. Terus bagaimana? Fidyah atau tidak? Mungkin itu pertanyaannya. Bukan bisakah diganti dengan fidyah? Jawabannya tidak bisa, harus qadha diganti. Tapi wajib bayar fidyah atau tidak? Di sini dilihat keadaannya. Kalau saat dia berbuka puasa atau tidak puasa karena ada sebabnya, takut akan janinnya, maka wajib bayar fidyah. Tapi kalau karena takut akan kesehatan dirinya, enggak wajib bayar fidyah, wajib qadha saja. Karena takut dua-duanya, enggak wajib bayar fidyah. Jadi wajib bayar fidyah itu karena sebab lain, yaitu sebab takut terjadi sesuatu pada janinnya. Maka nanti wajib qadha, wajib fidyah. Maka tanyakan istrinya, apa sebab tidak puasa saat hamil? Kalau sebabnya karena saya lemah kondisi fisiknya, udah qadha saja, enggak usah fidyah. Tapi kalau sebabnya saya sih mungkin kuat tapi khawatir janin saya kenapa? Kalau begitu wajib qadha plus fidyah, gitu ya. Jadi dilihat. Kemudian namanya fidyah itu kalau seandainya yang harusnya dibayarkan di tahun itu kok ditunda sampai tahun depan, double kena. Ya, ibu-ibu jangan sampai ini. Nah, ibu-ibu yang masih punya hutang puasa segera beresin deh. Segera beresin itu. Ya, fidyah itu contohnya tahun ini harus bayar fidyah. Enggak dibayarkan sampai tahun depan, berarti 2 kali. Setiap 1 tahun dapat kewajiban mengeluarkan 1 kali sampai dibayarkan. Begitu. Baik, wallahu alam. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Ada pertanyaan langsung mungkin dari bapak-bapak atau ibu-ibu? Ada, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Muhammad Nur, saya pernah dengar atau mungkin Ustadz nanti bisa jelaskan yang artinya berpuasalah untukku, mungkin buat Allah ya, dan aku yang akan menilainya. Mungkin bisa dijelaskan hadis atau makna dari yang tadi saya sebutkan. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dalam redaksi hadisnya adalah puasa itu milikku atau untukku, dan akulah yang akan memberikan imbalannya. Hadis ini menunjukkan keutamaan atau kelebihan pahala orang berpuasa. Kenapa? Yang tahu pahalanya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau pahala amalan biasa, sholat contohnya, pahalanya 1 kali sholat bisa dilipat gandakan menjadi 10 kali. Bisa dilipat gandakan sampai 700 kali. Tapi kalau puasa, Allah saja yang tahu berapa banyak pahalanya, gitu. As-shaumu li wa ana ajzi bihi, itu maknanya itu adalah puasa itu memang milik Allah, untuk Allah. Ada makna luar biasa disampaikan oleh Syekh Mutawalli Sya'rawi, ahli tafsir. Beliau Syekh Mutawalli Sya'rawi ini menjelaskan, lihat, semua raja-raja itu normalnya adalah meminta untuk dimuliakan, untuk dihormati. Bahkan ada raja-raja yang kelewat batas mengaku sebagai Tuhan, minta disembah dan seterusnya. Pertanyaannya, saat mereka minta dihormati, minta disembah, kira-kira dengan cara apa yang mereka inginkan? Caranya seperti apa yang mereka inginkan? Otomatis persembahannya adalah yang membuat hati raja itu senang, entah menyuguhkan makanan tertentu, entah memberikan apa untuk rajanya dan seterusnya, begitu kan? Tapi ada ibadah yang itu spesial hanya untuk Allah saja. Nggak bisa ada orang lain puasalah untukku. Nggak ada. Ada makhluk yang mengatakan puasa untuk, nggak ada. Kenapa? Karena memang puasa itu ibadah yang diperuntukkan untuk Allah, karena tidak ada keuntungan yang mutlak untuk siapa. Keuntungan apa yang bisa dipetik oleh Allah nggak ada di sini. Di saat raja-raja, baik itu raja yang mengaku raja saja atau raja yang mengaku Tuhan, itu mereka saat ingin dihormati dengan cara yang menguntungkan dia.
Maka perhatikan saja, semua cara menyembah Tuhan selain Allah itu mesti ada cara menguntungkan. Caranya adalah menguntungkan mereka yang disembah. Tapi Gusti Allah murni lihat, puasa itu adalah ibadah yang nilainya sangat agung di hadapan Allah, tapi jelas dan mudah difahami oleh kita semuanya bahwa Allah tidak mengambil faidah apapun daripada puasa tersebut. Ini menunjukkan bahwa Allah itu as-samad. Samad itu apa? Zat yang tidak butuh suatu apapun, tapi dibutuhkan oleh segala sesuatu. Lihat, Allah ketika memberi imbalan puasa dengan imbalan yang tidak terhingga, yang hanya Allah saja yang tahu, dirahasiakan oleh Allah banyaknya berapa, apakah ada keuntungan bagi Allah di situ? Tidak ada. Justru yang ada adalah keuntungan untuk kita sebagai hambanya. Lihat, ini menunjukkan Allah itu Tuhan yang sesungguhnya. Bukan seperti yang ngaku-ngaku tuh Tuhannya, Tuhan ujung-ujungnya pengen harta, pengen jabatan, pengen kekayaan gitu. Tapi kalau Gusti Allah tidak butuh satu apapun, yang ada adalah memberi dan memberi. Wallahu a'lam. Baik, syukran Ustaz atas jawabannya. Mohon izin Ustaz kita membacakan satu pertanyaan terakhir karena ini sudah masuk dari bulan lalu Ustaz, dan karena ini penutupan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ustadz izin bertanya, saya hamba Allah dari Jakarta. Pertanyaan saya tentang mengqadha sholat. Sebulan yang lalu saya safar ke Cirebon. Sampai di sana saya istirahat di rumah temen. Rumah temen itu kosong saat saya mau sholat zuhur dan asar yang akan saya qashar dan saya jamak 2 rakaat. Saat mau sholat saya bingung arah kiblat. Saya telepon temen gak diangkat-angkat. Lalu saya melihat ada sajadah bekas sholat. Lalu saya mengikuti arah sajadah tersebut. Lalu sebulan kemudian saya balik lagi ke tempat itu dan temen bilang arah kiblat saya salah. Lalu bagaimana saya mengqadha sholat zuhur dan asar yang 2 tadi Ustaz? Apakah harus diqadha 2 rakaat atau harus penuh 4 rakaat? Syukran atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tolong diperhatikan. Dalam bab ibadah itu ada 2 syaratnya. Yang pertama harus ada ilmu, pengetahuan atau dugaan kuat. Yang kedua harus sesuai dengan kenyataan. Namanya muwafaqatul waqi'. Saat kita sholat, syaratnya harus madhab kiblat. Ternyata setelah sholat ada yang ngasih tahu salah kiblat kita. Berarti sesuai dengan kenyataan atau tidak? Sesuai dengan syaratnya atau tidak? Tidak sesuai. Karena kita salah madhab berarti tidak sah. Selesai. Kalau tidak sah berarti harus diulang atau diganti. Nah, sekarang pertanyaannya, menggantinya gimana Ustadz? Saat itu saya sholatnya 2 rakaat karena dalam perjalanan, karena dalam keadaan musafir. Apakah saya mengqadhanya juga 2 atau mengqadhanya 4? Maka jawabannya begini. Kalau Anda atau kita semuanya saat mengqadha sholat tersebut dalam keadaan safar, maka qadhalah 2. Tapi kalau saat kita dalam keadaan tidak safar atau hadar, maka qadhanya wajib 4. Gitu jawabannya. Kan tadi dalam perjalanan sholatnya 2. Ternyata salah, kan harus ngulangi. Ngulanginya 2 atau 4. Dilihat. Kalau Anda dalam perjalanan ulanginya 2. Tapi kalau Anda tidak dalam perjalanan, ngulanginya harus 4. Itu jawabannya. Baik, wallahu a'lam. Baik, kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Salatan taftahu lana abwaba ridha wa at-taysir wa tughliqu biha abwaba asy-syarri wa at-ta'sir. Anta maulana fa ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma arhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdhulna wa 'afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tu'thir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana, ya Allah, ya Rabbana. Pandang kami semua dengan pandang
dengan kasih sayang dan cinta-Mu ya Allah. Pandang pula orang tua kami terutama yang telah mendahului kami dengan pandangan kasih sayang dan cinta-Mu ya Allah. Pandang pula guru-guru kami, anak-anak kami, pasangan kami, saudara kami, sahabat kami, tetangga kami dengan pandangan kasih sayang dan cinta-Mu ya Allah. Golongkan kami semua ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang anugerahi kasih sayang yang khusus dari-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana, jangan biarkan kami keluar dari majelis ini kecuali sudah Engkau ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Engkau maafkan kesalahan-kesalahan kami ya Allah. Engkau berikan kepada hati kami kesadaran ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana. Wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Jadikan rumah tangga kami rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dengan anak-anak yang soleh, solehah, dan berkahi anak-anak kami ya Allah. Jadikan anak keturunan kami anak-anak yang berjuang di jalan-Mu ya Allah. Ridhai mereka ya Allah. Mudahkan urusan-urusan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana. Yang sakit di antara kami sembuhkan ya Allah. Yang sempit rezeki mudahkan, lapangkan rezeki dengan rezeki yang halal penuh berkah ya Allah. Yang sedang dalam kesulitan dan dalam masalah di antara kami, angkat kesulitannya, angkat masalahnya ya Allah. Berikan solusi terbaik dari-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, ya Allah ya Rabbana. Sampaikan kami ke bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan Engkau ridhai kami semua, dalam keadaan Engkau mudahkan urusan kami semua ya Allah. Dan ya Allah mudahkan kami semua dalam bulan suci Ramadan nanti dalam menjalankan ibadah-ibadah yang Kau perintahkan kami semua untuk menjalankannya ya Allah. Ya Allah ya Rabbana, mudahkan kami untuk melakukan salat, mudahkan kami untuk melakukan zakat, mudahkan kami untuk membaca Al-Quran, mudahkan kami untuk berbakti kepada orang tua kami, mudahkan kami untuk mendekatkan diri kepadamu ya Allah. Dan ya Allah panjangkan umur kami dalam ketaatan, sehat walafiat, dan wafatkan kami setelah panjang umur nanti dalam keadaan husnul khatimah, wafat dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, saat Engkau mencabut nyawa kami ya Allah, detik-detik terakhir kami ada di dunia yang pasti kami tinggalkan ini ya Allah, kami mohon saat itu, detik itu, jadikanlah ucapan terakhir yang keluar dari hati dan lisan kami kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. Demikian para hadirin semuanya, mohon maaf jika selama 1 tahun atau kurang dari 1 tahun ini ada kesalahan-kesalahan dari kami, dan insya Allah kita akan lanjut majelis kita ini nanti di bulan Syawal atau setelah Syawal dalam keadaan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Cukup insya Allah. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal anayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, syukuran jazilan kami haturkan kepada guru kami Al-Ustadz Muhammad Nur yang sudah menyampaikan ilmu dan nasihatnya. Baik Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan kita bisa memasukin bulan suci Ramadan dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita tutup dengan doa keberkahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf dan mohon doa selalu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita musyafahah, Pak. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim, sallallahu
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi